Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami ingin menunjukkan hasil tugas manajemen kami, yaitu menganalisis perusahaan UMKM di Indonesia. Perusahaan UMKM yang kami analisis bergerak di bidang jasa laundry yang bernama Yubi Laundry. Mau tahu keseruan tentang Yubi Laundry? Maka ikuti terus video kami berikutnya. Check it out. Yubi Laundry adalah perusahaan jasa laundry yang berdiri sejak tahun 2024. Yubi Laundry hadir di tengah masyarakat untuk memudahkan pekerjaan masyarakat dalam mencuci pakaian. Yubi Laundry memberikan kemudahan dalam bidang kecepatan, kepercayaan, dan ketepatan. Yubi Laundry terletak di Simpang Pangkawe, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Setelah kami analisis, Yubi Laundry juga memiliki permasalahan di bidang perusahaannya yang bergerak di bidang keuangan, sumber daya manusia, pemasaran, dan operasional. Mau tahu keseruannya lagi tentang Yubi Laundry? Ikuti video kan. Baik, saya akan membahas permasalahan Yubi Laundry di bidang keuangannya. Permasalahan yang pertama itu di aliran kasnya yang tidak stabil. Hal ini terjadi ketidakpastian dalam pemasukan dan pengeluarannya. Dan sering terjadi piutang dari pelanggan yang bayar terlambat atau tidak tertib. Dan juga permasalahan keduanya itu biaya personalnya yang sangat tinggi. Itu menyebabkan itu pengeluarannya untuk listrik, air, deterjen, dan perawatan basicnya mengalami pembengkakan. Dan juga permasalahannya yang ketiga yaitu kurangnya pencatatan keuangan, tapi yaitu tidak adanya laporan keuangan. Dan yang keempat yaitu tidak adanya pemisahan antara keuangan pribadi dengan bisnis, yaitu uang usahanya itu tercampur dengan keuangan pemilik pribadi yang menyebabkan kesulitan dalam pengelolaan dan pelaporan dalam keuangannya. Yang kelima yaitu investasinya yang tidak terukur. Pengeluarannya itu sangat besar untuk berat untuk promosinya, sehingga dia melakukannya tanpa analisis ROI yang jelas. Beberapa saran dari kami untuk mengatasi masalah dari Yubi Laundry. Yang pertama yaitu melakukan perencanaan keuangan yang baik, yaitu membuat rencana keuangan jangka panjang dan anggaran tahunan untuk mengantisipasi atau menanggulangi lonjakan pendapatan dan biaya yang tak terduga. Solusi yang kedua yaitu penganalisasian sumber daya keuangan, yaitu Yubi Laundry sebaiknya mengimplementasikan pencatatan keuangan dengan terstruktur dan akurat. Dan solusi yang ketiga yaitu strategi pelaksanaan harga. Yubi Laundry harus menetapkan harganya secara kompetitif. Dan untuk solusi yang keempat yaitu melakukan pengawasan dan pengendalian keuangan, yang dimana dengan cara menetapkan sistem pengawasan yang ketat baik secara internal maupun eksternal, dan juga memantau arus kas dan pengeluaran dari Yubi Laundry. Baik, itu saja saran dari kami untuk mengatasi permasalahan keuangannya. Berikut adalah analisis kami dalam masalah bidang SDM pada perusahaan laundry. Adapun yang pertama yaitu kurangnya kompetensi dan pelatihan karyawan, belum mendapatkan pelatihan yang cukup, sehingga kurang memahami standar operasional dan pelayanan pelanggan yang baik. Kedua, kehadiran dan disiplin yang rendah. Hanya karyawan sering absen atau terlambat yang berdampak pada kelancaran operasional dan pelayanan. Ketiga, motivasi dan kesejahteraan karyawan yang kurang. Sistem insentif dan penghargaan belum menyebabkan rendahnya motivasi kerja dan produktivitas. Dan adapun yang keempat yaitu pengelolaan SDM yang tidak terstruktur. Di sini membahas tentang tidak adanya sistem penilaian kinerja yang jelas dan pengembangan karir, sehingga sulit mengidentifikasi potensi dan meningkatkan kualitas SDM. Dan adapun saran permasalahan dalam Yubi Laundry di bidang sumber daya manusia atau SDM yaitu yang pertama, melakukan perencanaan kebutuhan SDM secara matang dan membuat program pengembangan pelatihan untuk para karyawan.
Dan adapun yang kedua, membuat struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang spesifik. Dan adapun yang ketiga, melakukan pelaksanaan program pelatihan dan pengembangan karyawan secara rutin. Dan adapun yang terakhir yaitu membangun sistem pengawasan struktur yang penting. Baik, saya akan menjelaskan permasalahan yang ada di perusahaan UB Laundry. Yang pertama itu peralatan dan mesin yang tidak optimal, yaitu mesin cuci dan pengiring sharing mengalami kerusakan atau tidak berfungsi dengan baik, menyebabkan gangguan proses pencucian dan keterlambatan layanan. Yang kedua itu proses kerja yang tidak efisien, alur kerja yang tidak terstruktur dan kurangnya standar operasional prosedur atau SOP, menyebabkan waktu pengerjaan yang lama dan tidak efisien sumber daya. Yang ketiga itu penggunaan persediaan bahan baku, yaitu persediaan deterjen, pewangi, dan bahan pembersih lainnya. Sharing kekurangan atau materi, bahkan kekosongan dan gangguan operasional. Yang keempat itu kualitas layanan yang tidak konsisten, yaitu kurangnya pengawasan terhadap proses pencucian dan pengeringan, menyebabkan hasil cucian tidak rata, sehingga pelanggan tidak puas. Dan yang kelima itu pengelolaan limbah dan pencucian dan kerja, kurangnya sistem pengelolaan limbah dan kebersihan area kerja dapat menimbulkan risiko kesehatan dan menurunkan citra perusahaan. Baik, saya akan memberikan saran pada perusahaan UB Laundry pada bidang operasional. Yang pertama itu melakukan penyusunan rencana operasional secara matang, baik internal maupun eksternal. Yang kedua itu melakukan pengelolaan pengorganisasian SDM dan peralatan secara optimal. Yang ketiga itu melakukan pelaksanaan operasional, harus didukung dengan sistem pencatatan pesanan yang akurat dan efisien. Yang keempat itu melakukan pengawasan terhadap kualitas dan pemeliharaan mesin secara rutin dan ketat, dan mengawasi pelatihan pengendalian kualitas kerja karyawan. Baik, saya ingin menjelaskan permasalahan yang dialami UB Laundry dalam bidang pemasaran. Yang pertama yaitu kurangnya strategi pemasaran digital, yang mana UB Laundry tidak aktif di media sosial, tidak memiliki website, dan tidak memanfaatkan platform seperti Google Maps atau skor dan loyalitas tidak menarik atau tidak konsisten. Yang ketiga itu ketergantungan pada pelanggan lama. Ini tidak adanya upaya menjaring pelanggan baru secara berkelanjutan, sehingga bisnis rentan terhadap penurunan pelanggan yang tepat. Yang keempat yaitu kurang inspirasi produk atau jasa, tidak adanya inovasi pada produk atau keunggulan kompetitif yang berbeda pada Laundry dari pesaing. Dari permasalahan UB Laundry yang kami sampaikan dalam bidang pemasaran, kami memberikan saran kepada usaha ini untuk membuat perencanaan pemasaran dengan menyusun strategi pemasaran yang komprehensif dengan memanfaatkan media digital secara baik. Yang kedua yaitu melakukan pembentukan organisasi tim untuk pemasaran secara lebih efisien. Yang ketiga yaitu melakukan pelaksanaan strategi pemasaran secara aktif dan terukur agar UB Laundry lebih dikenal dalam masyarakat. Yang keempat ada yang terakhir yaitu melakukan pengawasan melalui evaluasi berkala terhadap hasil kegiatan pemasaran yang lebih lanjut dilakukan seperti peningkatan jumlah bakat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dalam saran untuk bidang pemasaran YouTube. Terima kasih teman-teman yang telah menonton video kami kali ini tentang menganalisis perusahaan UMKM jasa laundry UB Laundry. Inti dari permasalahan kita pada video kali ini ialah apabila teman-teman ingin melakukan atau merencanakan suatu usaha, maka teman-teman terlebih dahulu memikirkan ilmu manajemennya seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan. Itulah saran kami dari kelompok 2. Saya mewakili kelompok 2 ini memohon maaf atas segala kesalahan baik itu dari perbuatan maupun tutur kata kami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.